الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حيثما كنتم واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mukmin. Ini adalah karunia yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak diberikan kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Iman itu adalah merupakan syarat seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ya Ibn al-Khattab, idhhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illal mu'min." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabdakan, wahai Umar bin Khattab, keluarlah, berangkatlah dan serulah manusia, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang mukmin. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin yang mulia, ini adalah nikmat, anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai orang Islam dan dijadikan sebagai orang mukmin. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan ke atas keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti ajaran-ajaran beliau. Kita jadikan beliau sebagai uswah, sebagai panutan dalam kita mengarungi kehidupan kita yang sementara di dunia ini, agar nantinya kita selamat pada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita ucapkan, kita perbanyak, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya salawat-salawat yang kita ucapkan di masa hidup kita di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya menjadi penyebab kita di alam akhirat diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, sekaligus mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tak kalah pentingnya hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan takwa merupakan bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada perkara yang baik
yang Allah Subhanahu wa taala berikan melebihi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan tidak pula ada kesengsaraan, penyesalan yang lebih besar yang Allah berikan, melainkan penyesalan dan kesengsaraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu pekerjaan, sekalipun pekerjaan itu berat, apabila dalam melaksanakannya didasari dengan kecintaan kepada orang yang memerintah, maka pekerjaan itu akan menjadi sangat-sangat terasa ringan. Bahkan bukan hanya ringan, pekerjaan itu justru akan menjadi sesuatu yang sangat disenangi, sangat gemar dalam melaksanakannya, apabila suatu pekerjaan itu dilaksanakan didasari dengan rasa cinta kepada orang yang memerintah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat sejarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka rela bangun di tengah malam, berdiri sehingga pagi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun seperti itu. Mereka rela di siang hari berpuasa. Kemudian bukan hanya sekedar puasa, mereka juga berjalan dengan perjalanan yang amat jauh. Mereka rela bahkan mengorbankan harta dan diri mereka, nyawa mereka korbankan demi memperjuangkan Islam. Ini karena di dalam hati mereka telah didasari rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jelas-jelas sudah dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Walaupun demikian, karena cintanya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rela di tengah malam beliau bangun mendirikan salat, berdiri begitu lama sehingga kakinya bengkak-bengkak. Terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata, salat dalam keadaan sambil menangis sehingga janggutnya basah oleh air matanya. Ini karena didasari rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu rela disiksa oleh orang-orang kafir, malam hari dicambuk, siang hari dijemur di atas padang pasir yang sangat panas menyengat. Dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar sehingga tidak bisa bergerak. Dan ini dilakukan dengan sukarela dikarenakan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghunjam di dalam hatinya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, seperti Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Beliau rela kepalanya ditusuk dengan besi yang dipanaskan. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu diseret oleh orang-orang kafir di atas timbunan bara api, sehingga lemak dan darah yang keluar dari tubuhnya memadamkan bara api tersebut. Dan ini pun dilakukan dengan sukarela karena kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita hari ini merasa berat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa merupakan beban yang amat berat bagi kita. Salat 5 waktu 1 hari 1 malam, di siang hari mesti berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah terasa amat berat bagi kita. Pagi hari mesti bangun di subuh hari dalam keadaan dingin, itu pun merasa kita berat sekali.
maka sesungguhnya hadirin yang mulia itu karena kecintaan yang ada di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah sedikit. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala terasa amat berat bagi kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita berusaha menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya betapapun beratnya perintah Allah, betapa besarnya perintah Allah itu akan menjadi ringan bagi kita. Salah satu cara agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak menyebut asma-Nya. Dengan memperbanyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya apa yang selalu diucapkan oleh seseorang, maka dia akan cinta kepada sesuatu tersebut. Hari ini hadirin yang mulia, banyak orang yang hari-hari bicara tentang sawah, bicara tentang tanaman-tanaman yang ada di sawah, sehingga muncul di dalam hatinya kecintaan terhadap sawah, sehingga dia rela pagi hari dia bergegas bangun kemudian langsung menuju ke sawahnya. Sore hari kadang-kadang dia rela terlambat pulang untuk ketemu dengan keluarganya demi menjaga sawahnya, demi mengusahakan sawahnya. Bahkan kadang-kadang malam hari pun dia rela bangun di tengah malam hanya semata-mata untuk melihat sawahnya, apakah sawahnya dalam keadaan baik-baik saja atau ada hal-hal yang merusak sawahnya. Begitu juga hari ini hadirin yang mulia, orang yang hari-hari menceritakan tentang ladang, menceritakan tentang kebun sawit, maka muncul kecintaan di dalam hatinya kepada ladang, muncul kecintaan di dalam hatinya kepada kebun sawit, sehingga kadang-kadang di pagi buta sebelum sarapan pagi dia sudah rela bergegas mengendarai kendaraannya untuk menuju kebun sawitnya, untuk memeriksa keadaan kebun sawitnya. Dan kadang-kadang di siang hari yang amat teramat terik pun dia rela berjaga di tengah ladangnya, berjaga di tengah kebunnya untuk memastikan sawitnya juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan begitu juga ketika sudah menjelang maghrib, bahkan terkadang rela dia masbuk dalam sholat maghribnya demi untuk berlama-lama di dalam kebunnya. Dan terkadang pula tak jarang orang hari ini yang dia rela bangun di tengah malam untuk memastikan kebun sawitnya dalam keadaan baik-baik saja. Ini hadirin yang mulia dikarenakan sudah adanya kecintaan di dalam hati kepada kebun sawitnya, kepada sawah ladangnya, sehingga hal-hal itu dia lakukan tanpa terasa berat sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita fikir bagaimana supaya kecintaan kepada Allah muncul di dalam hati kita, sehingga kita merasa ringan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ringan walaupun kita mesti bangun sebelum subuh dalam keadaan yang sangat-sangat sejuk, yang sangat-sangat dingin. Bahkan kita berani, rela keluar dari rumah untuk menuju sholat subuh berjamaah. Di siang hari pun begitu juga, kita rela menahan terik matahari yang sangat panas untuk menuju masjid dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Begitu juga di malam hari, bahkan di tengah malam pun kita akan rela bangun untuk mengambil wudhu kemudian melaksanakan sholat tahajud demi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini walaupun nampaknya berat, tetapi apabila sudah didasari dengan kecintaan yang sempurna di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menjadi ringan. Maka hadirin yang mulia, sekali lagi mari kita berusaha untuk senantiasa menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita dengan cara memperbanyak menyebut asma-Nya, dengan memperbanyak berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala,
dan memperbanyak berkorban harta untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berkorban waktu, menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal-hal yang seperti ini kita lakukan dengan istiqomah, maka akan muncul rasa cinta yang sempurna di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akibatnya seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, itu akan menjadi ringan, bahkan kita akan merasa senang dalam melaksanakannya. Ada kepuasan ketika kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul basir.